Yang ketiga ini agak berat ya. Jadi kita ngomong keselamatan pasien di pelayanan jiwa. Mudah-mudahan Bapak Ibu bersemangat. Tapi karena ini banyak semuanya hampir semuanya perawat, jadi takutnya saya nggak paham. Nanti saya ngomong pelan-pelan ya. Yang pertama patient safety in mental health. Jadi aplikasi patient safety itu dalam pelayanan kesehatan jiwa masih belum banyak tergali. Jadi seringkali kita lebih fokus pada layanan klinis. Jadi sebagaimana rumah sakit jiwa atau unit pelayanan jiwa ini seringkali mengalami masalah keselamatan pasien yang unik dan berbeda. Jadi kalau kita punya rumah sakit bukan rumah sakit jiwa, nanti jadi rumah sakit umum dengan unit pelayanan jiwa, tolong juga keselamatan pasiennya dikhususkan agak berbeda gitu ya. Jadi ada yang unik dan berbeda. Nah, jadi berarti harus juga untuk pasien-pasien ini karena Anda sudah punya layanan kesehatan, pelayanan jiwa kompetensi dasar. Nah, apa aja nih? Nah, ini yang agak sulit. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi nanti saya jelasin satu-satu pelan-pelan ya. Khususnya untuk para perawat. Nanti kalau ada kurang paham, nanti silakan tulis di kolom chat ya. Atau bisa resen langsung. Karena takutnya bahasa saya sekali lagi terlalu tinggi. Takutnya karena saya belajar untuk bisa nyampaikan dengan baik. Oke, ada beberapa resiko-resiko yang unik berkaitan dengan keselamatan pasien di layanan jiwa ini. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kita bahas satu-satu ya, pakai bahasa Inggris. Nah, yang pertama ada suicide dan self-harm. Yang pertama adalah mengakhiri hidupnya dan menyakiti dirinya sendiri. Ini yang paling nomor satu pertama. Nah, saya kenalkan dulu dengan GCI. GCI ini adalah lembaga akreditasi dunia ya yang dia menjadi standar gold standar tuh standar kesehatan global. Jadi akreditasi Indonesia itu benchmarkingnya dengan GCI. 80-90% itu ngedop elemen-elemen penilaian dari GCI. Dari GCI itu ngeluarin National Safety Goal, Patient Safety Goals. Jadi ngeluarin sasaran keselamatan pasien setiap tahun. Nah, di tahun 2026 ini masih tunggu ya. 2025 kemarin acuannya di tahun 2024. Nah, salah satu di antara sasaran keselamatan pasien dari GCI adalah apa? Yaitu mengidentifikasi resiko keselamatan pasien yang mana di sini mengurangi resiko untuk pasien mengakhiri hidupnya. Jadi karena apa? Di dalam GCI, bunuh diri mengakhiri hidupnya termasuk sentinel event. Di Indonesia juga sih, cuma kurang bergaung gitu ya. Jadi artinya belum menjadi catatan yang harus diinvestigasi dengan betul. Kalau GCI ini sudah sentinel berat ya. Nah, apa yang dimaksud dengan bunuh diri atau suicide di dalam sentinel dalam GCI ini? Efektif sejak 1 Januari tahun 2024 yang dimaksud bunuh diri yang termasuk sentinel ya itu apa? Yaitu bunuh diri pada pasien yang menerima perawatan. Jadi pasiennya lagi dirawat di rumah sakit ya yang punya staf 24 jam. Jadi pasien itu lagi dirawat di rumah sakit dan buka rumah sakit itu 24 jam. Tapi dia bunuh diri, maka dia termasuk sentinel, Bapak Ibu ya. Atau setelah keluar dari rumah sakit, jadi 3 hari setelah keluar rumah sakit, atau juga keluar dari IGD kemudian bunuh diri. Nah, berarti ini sudah termasuk sentinel. Artinya bunuh dirinya bukan hanya di rumah sakit ya. Jadi orangnya ke rumah sakit bunuh diri. Padahal rumah sakit itu buka 24 jam. Yang bilang, itu berarti termasuk sentinel. Atau pasiennya udah pulang dari rumah sakit atau pulang dari IGD, tetapi 3 hari kemudian dalam waktu 72 jam, itu pasiennya mengakhiri hidupnya. Itu termasuk sentinel. Jadi bisa kalau sentinel harus apa namanya dilakukan suatu investigasi yang serius dan jadikan pembelajaran supaya tidak terulang kembali. Nah, artinya apa? Kasus-kasus seperti ini, apakah bisa untuk nanti dimintai pertanggungjawaban? Ya, sangat bisa sekali dari pihak siapa? Ya, keluarganya, ya pasiennya. Kok pasiennya kan udah meninggal. Nah, contoh kasus seperti ini ya. Jadi ada pasien RSUD yang terbaru aja tewas jatuh dari lantai 3. Nah, jadi tuan ini sebelumnya jalankan rawat inap di rumah sakit ini kelas 3, kamar nomor 11 di lantai 3. Nah, jadi dia ngelompat dari kamarnya di lantai 3 jam 6. Nah, sebelum meninggal memang sudah pernah mengatakan ke keluarganya intinya udah ada keinginan mengakhiri hidup. Dan pasien ini bukan cuma sekali rawat inap di sini. Ya, pasiennya ini udah beberapa kali rawat inap dan juga rawat jalan di rumah sakit ini dan ternyata ya akhirnya mengakhiri hidupnya di rumah sakit lantai 3.
Kenapa sih dok kok nunggu di rumah sakit kok gak di rumahnya aja? Ya rumah sakitnya yang punya lantai 3. Kalau rumahnya kan nggak berlantai 3, ya. Jadi karena rumah sakitnya berlantai 3 lebih pas di situ. Nah, jadi kalau sudah seperti ini bagaimana? Berarti ini adalah sentinel. Jadi pertanyaan apa? Nah, jadi pertanyaan adalah berarti dari GCI melakukan upaya mitigasi mengurangi resiko. Nah, bagaimana tahu ada resikonya? Nah, ini tadi melalui apa tuh? Ya, sementara di Indonesia ini belum jalan resiko-resiko itu. Padahal tadi ya saya bilang bahwa 1 di antara 8 penduduk dunia punya masalah mental, mau ringan sampai berat. Kemudian yang kedua, masalah kemiskinan. Itu erat sekali kaitannya dengan masalah kesehatan mental. Ya. Nah, jadi kalau begitu dalam tanda kutip ya, ya mungkin mungkin ya sekali lagi, apalagi tadi dibilang bahwa orang-orang ya di negara yang eh, low income sampai middle income itu jarang lapor punya masalah kesehatan mental. Sehingga akhirnya datanya sangat sedikit. Padahal kalau lapor bisa jadi lebih daripada itu Bapak Ibu gitu ya. Lapor itu misalnya ya teridentifikasi. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak teridentifikasi ya akhirnya jatuh. Nah, apakah ini bisa dalam tanda kutip ya bisa dimintai pertanggungjawaban? Bisa saja ya karena dianggap lalai buka 24 jam lalai rumah sakitnya lalai mengidentifikasi adanya eh, resiko untuk membunuh diri. Kenapa kok bisa begitulah ya Bapak Ibu ya? Kalau di mall, sekarang saya mau tanya, ada nggak orang sakit pergi ke mall? Tulis di kolom chat. Ada nggak orang sakit pergi ke mall? Ada nggak? Jarang ya. Pasti kebanyakan yang datang ke mall itu adalah orang sehat. Betul? Nah, sekarang saya mau tanya. Ada nggak orang sakit pergi ke hotel? Tulis di kolom chat. Jarang ya. Pasti kebanyakan orang sehat yang pergi ke hotel. Betul? Nah, sementara yang orang sehat ke mall, ke hotel, itu ternyata ada loh yang mengakhiri hidupnya lompat dari hotel atau lompat dari mall, ada. Itu kelihatan sehat. Nah, apalagi mereka-mereka yang sedang sakit. Sakit itu kan sedih gitu ya. Berarti kan situ akan ada. Ya sangat mungkin. Apalagi rumah sakit itu tempatnya orang sakit. Orang yang lagi sedih. Ya, oh tempatnya orang bersenang-senang aja ada yang mengakhiri hidupnya. Bagaimana dengan tempatnya orang-orang yang sakit? Sampai di sini paham nggak? Kalau nggak, apa bahasa saya terlalu tinggi? Tulis dulu di kolom chat. Coba, takutnya nggak paham. Nggak biasa begini yang anu, ditulis dulu di kolom chat. Kira-kira paham nggak ya saya sampaikan? Ya kenapa ini jadi cikal bakalnya? Karena banyak orang ngapain ngurusin gitu, ngapain ngurusin kesehatan mental, ngapain. Padahal ini intinya, tolong sampaikan, ya, tolong buka. Dari sini dibuka dulu pemahaman ini. Makanya saya mau tanya, paham atau enggak? Karena kalau ini saja tidak paham, terus nanti ngapain kita repot-repot? Saya bukan rumah sakit jiwa, ngapain gitu. Itu kan, ngapain dokter Rusdi repot-repot ngurusin ini? Dokter lo bukan dokter jiwa, gitu kan. Ngapain kita ngurusin repot-repot ngurusin ini? Kita tuh loh bukan perawat jiwa gitu kan. Nah, sekarang saya buka dari sisi yang sangat sederhana sekali analoginya. Coba bayangin, kalau orang saya di mall orang senang-senang, di hotel orang senang-senang ya. Ada yang mengakhiri hidupnya di sana. Bagaimana dengan tempat yang penuh emosi yaitu di rumah sakit. Banyak orang yang sedih datang ke rumah sakit, sakit sedih di rumah sakit. Sementara kita nggak mau belajar tentang masalah kesehatan mental. It doesn't make sense. Malah justru kalau terjadi seperti itu dianggap kegagalannya itu nyata. Kelalaiannya itu nyata, sehingga sangat mungkin kalau terjadi kasus bunuh diri di rumah sakit dimintai pertanggungjawaban. Karena yang datang itu bukan orang yang sehat, orang yang sedih, orang yang sakit. Jadi harusnya punya dong, apalagi dari GCI, akreditasi yang internasional, itu jelas. Ya, jelas ada suicide resikonya. Nah, udah ada belum upaya mitigasinya? Kalau belum, wah, itu bisa dimintai pertanggungjawaban sekali. Sampai sini paham atau tidak? Tulis ya di kolom chat yang
Yang di sini baru dua yang nulis. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, habis itu bagaimana? Nah, ini contoh. Dilihat. Berarti nih, usai lompat dari lantai 7 Depok rumah sakit. Seorang pasien di Depok tewas usai melompat dari lantai 7 nih, lihat lantainya ya. Made menuturkan seorang saksi berinisial RC awalnya mendapat laporan dari salah satu pasien. Jika ada perempuan di tempat wudhu musola. Berarti pasiennya itu keluar dari kamarnya. Dia wudhu di musola. Di musola loh Bapak Ibu lantai 7 sekitar setengah 6 pagi. Kemudian saksi melihat korban duduk di tembok pembatas. Ini dia duduk. Saksi RC sempat menyapa korban ke panggilan Bu, namun korban seketika menjatuhkan diri ke lantai dasar sehingga menyebabkan korban meninggal. Nah, dari sini dia jatuh. Nah, coba dari sini kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil? Maaf, maaf ya, ini kok contoh perawat nih. Dari situ apa-apa? Selain tadi, yang tadi sudah. Pelajaran apa yang bisa Anda ambil? Ayo, ayo, kira-kira apa? Silakan. Ayo, nih saya kasih clue. Apa kira-kira yang bisa diambil pelajarannya? Ayo, ayo. Tadi sudah lompat ya. Sekarang lompat lagi. Pelajaran apa yang bisa kita ambil ini? Ayo. Nggak ada benar salah. Jawab supaya saya tuh paham. Bapak Ibu nyantol nggak yang saya sampaikan ini? Ayo, silakan. Apa? Ayo pelajaran apa yang bisa diambil? Silakan Bapak Ibu tulis. Apa? Ayo. Lah, apa?